wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Nur Fitri dengan nomor induk mahasiswa 860027297. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA modul 2 dengan judul ekosistem darat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami maupun ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga tentu saja lingkungan sekitar. Baik, sebelum ke pengamatan, apa itu ekosistem? Ekosistem menurut Kemendikbud dalam buku IPA tahun 2018, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup seperti cahaya, tanah, air, suhu, dan udara. Ditinjau dari cara terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami seperti hutan, pantai, danau, padang pasir, atau padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan seperti sawah, kebun, atau ladang, atau kolam ikan. Saya sekarang akan mulai pengamatannya. Yuk, selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya sedang berada di perjalanan menuju hutan. Sekarang saya sudah sampai di salah satu ekosistem alami, yaitu hutan. Nah, di hutan terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik yang pertama di sini ada tanah. Tanah di hutan lembab dan kaya nutrisi sebagai tempat hidup akar dan sumber mineral bagi tumbuhan. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari menyinari melalui celah-celah pohon. Diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian ada udara. Udara di hutan segar dan banyak oksigen. Digunakan untuk bernafas dan fotosintesis. Kemudian ada air. Air di hutan tersedia dari embun atau hujan. Diperlukan semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir ada suhu atau temperatur. Suhu di hutan saat ini yaitu 25 derajat Celcius, yaitu cenderung sejuk yang mempengaruhi metabolisme dan aktivitas organisme. Nah, selanjutnya ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang tinggal di hutan. Yang pertama, produsen. Produsen di hutan adalah tumbuhan hijau seperti pohon kayu, semak, dan rumput. Tumbuhan ini menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan utama bagi hewan lain. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah hewan yang mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lain. Contohnya seperti semut, serangga, dan kupu-kupu. Semut biasanya memakan buah dari pohon, sedangkan serangga dan kupu-kupu memakan daun atau nektar dari bunga. Yang terakhir, pengurai. Pengurai di hutan contohnya jamur dan bakteri. Mereka berperan penting dalam menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Zat hara ini kemudian dikembalikan ke tanah dan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu ekosistem buatan, yaitu sawah. Sawah juga terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik di sawah yaitu yang pertama tanah. Tanah diolah agar gembur, membuat padi dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua ada air irigasi, dialirkan oleh manusia untuk menjaga kelembapan sawah.
Yang ketiga, cahaya matahari menyinari tanaman padi secara langsung, membantu proses fotosintesis. Kemudian ada pupuk. Pupuk ditambahkan manusia untuk menyuburkan tanah. Dan terakhir ada suhu. Suhu di sawah saat ini yaitu 28 derajat Celcius, yaitu hangat di siang hari. Nah, sekarang kita bahas tentang komponen biotik yang ada di ekosistem sawah. Yang pertama, produsen. Produsen di sawah adalah tanaman padi. Padi berperan sebagai penghasil makanan karena bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selain itu, padi juga menjadi sumber energi utama bagi hewan-hewan yang hidup di sawah. Selanjutnya, konsumen. Konsumen di sawah antara lain belalang, keong sawah, dan burung. Belalang memakan daun padi, sedangkan keong sawah memakan batang muda atau tunas padi. Sementara itu, burung termasuk konsumen tingkat lebih tinggi karena memakan keong sawah dan serangga kecil. Hubungan makan-memakan ini menunjukkan adanya rantai makanan di sawah. Dan yang terakhir, pengurai. Pengurai di sawah meliputi cacing tanah, jamur, dan bakteri tanah. Mereka berperan penting dalam menguraikan sisa-sisa tanaman atau hewan yang mati menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Dengan begitu, nutrisi bisa kembali ke tanah dan membantu pertumbuhan tanaman padi berikutnya. Baik, dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan ekosistem alami yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sawah merupakan ekosistem buatan yang diciptakan dan diatur oleh manusia. Meskipun berbeda cara terbentuknya, semua ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Demikian video praktikum tentang ekosistem darat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.